hari itu, manusia akan berlarian tidak tentu arah. Bumi dan alam semesta akan hancur. Gunung-gunung akan dihancurkan dan menjadi debu yang beterbangan. Matahari akan digulung. Bintang-bintang akan berjatuhan. Manusia akan keluar dari kuburan seperti belalang yang beterbangan. Sama halnya dengan kematian, kiamat tidak akan ada yang bisa memprediksi sekalipun orang itu memiliki kecerdasan luar biasa. Peristiwa terjadinya kiamat tidak akan pernah bisa diketahui kapan waktunya akan tiba. Segala hal gaib hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang sudah kamu persiapkan? Apakah kamu sudah berbuat baik antar sesama? Apakah kamu sudah siap jika hari itu tiba? Mari kita belajar sama-sama. Sebelum datang, akan ada tanda-tanda yang mengawali peristiwa besar tersebut. Maka yang perlu kita persiapkan sebagai bekal menghadapinya adalah amal baik selama hidup, yang akan menyelamatkan kita semua dari pedihnya hari kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini. Alam semesta hancur, beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang kita jalani sekarang hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah, dan menjauhi larangannya, selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti, dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang nyata. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, "Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kubur." Makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertaubat ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Mereka yang melakukan perbuatan buruk dan dilarang oleh agama akan mendapatkan balasan yang menyakitkan dan menyedihkan atas apa yang telah dilakukannya di dunia. Hari kiamat akan menunjukkan mana manusia yang baik dan mana manusia yang buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat seolah menjadi pengingat bahwa waktu kehidupan di dunia sudah tidak akan lama lagi. Amal baik yang dikerjakan mungkin sudah jarang ditemui. Sebagai makhluk yang dikaruniai kecerdasan dalam berpikir, seharusnya munculnya tanda-tanda kiamat merupakan cara agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Jika hari kiamat nanti tiba, pintu ampunan sudah ditutup dan perbuatan baik sudah tidak dicatat sebagai pahala. Menjadi sia-sia perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang apabila semua itu baru disadari ketika terjadi. Satu dosa yang bisa menghapus amal ibadah umat Islam di hari kiamat pernah dibahas oleh pendakwah Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Soal ini, Ustadz Khalid mengutip sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. "Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan." Sauban bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka, agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka salat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian, mereka menerjang hal yang diharamkan Allah." Ustadz Khalid menjelaskan, yang dimaksud dari hadis tersebut tidak hanya orang yang rajin sholat, tapi juga puasa, haji, sedekah, dan amalan lainnya. Amalan itu akan hilang jika dia berbuat dosa dengan melakukan maksiat saat sendirian. Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang maksudnya, "Sesungguhnya Allah mencatat amalan baik dan buruk manusia. Maka siapa yang berkeinginan, hamma,
untuk melakukan kebaikan namun tidak jadi melakukannya, akan ditulis untuk kebaikan sempurna. Dan siapa yang berkeinginan untuk melakukannya, lalu ia benar-benar melakukannya, maka ditulis untuknya 10 kebaikan sehingga 700 kali, bahkan hingga tidak terbatas. Dan siapa yang berkeinginan melakukan keburukan, namun ia tidak jadi melakukannya, maka ditulis untuknya 1 kebaikan. Namun jika ia benar-benar melakukannya, maka akan ditulis untuknya 1 kejahatan. Malaikat tidak pernah bosan mencatat amalan manusia, hingga tiba saat kematian orang tersebut. Ditutuplah buku amalannya. Dan buku itu akan dibuka lagi apabila orang tersebut dibangkitkan kembali untuk menjalani hisab. Diriwayatkan bahwa buku itu akan turun dari arah langit, lalu berterbangan mencari para pemiliknya yang ketika itu sedang berdiri di padang mahsyar. Sebagian ulama membayangkan pemandangan waktu itu bagaikan hujan salju yang sangat lebat. Ingat, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hati-hati terhadap tipuan nikmat Allah. Sabar yang terberat adalah ketika diuji dengan kenikmatan, bukan ketika mendapat musibah. Saat ditimpa musibah, orang biasanya akan bersabar menerimanya, karena tidak ada pilihan lain. Dengan musibah, orang bisa disadarkan, kemudian jadi taat beribadah, berdoa minta diberi rezeki. Tapi ketika diberi kenikmatan berlimpah, orang sering lupa diri, sombong, takabur, angkuh, dan lupa bahkan malas beribadah kepada Allah. Hati-hati ditipu diri sendiri. Saat nanti bertemu Allah, kita jadi orang yang tertipu. Merasa telah banyak berbuat amal, tapi amalannya tidak diterima Allah. Sehingga buku amal yang diterima sangat tipis, karena lupa bahwa saat di dunia setiap hari kita telah menipu diri sendiri. Beramal rajin, sedekah rajin, ibadah rajin, tapi dikerjakan bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji orang. Maka dia jadi orang yang bangkrut saat menghadap Allah, karena ternyata amalannya habis untuk menutupi timbangan dosanya yang berat. Merasa tidak berdosa, tapi buku catatan dosanya sangat tebal. Merasa tidak berdosa, tapi tiap hari di dunia panen dosa. Dosa mulut, dosa aurat, dosa tangan, dosa kaki, dosa perbuatan. Yakinlah ada alam kubur setelah kematian. Alam kubur itu sudah menunggu. Yakinlah ada surga dan neraka setelah padang mahsyar. Kita akan kekal di dalamnya. Kelak setiap muslim akan masuk surga, tergantung timbangan amal dan dosanya yang membuat masuk neraka dalam waktu yang singkat atau lama menurut perhitungan Allah, kecuali yang mempersekutukan Allah, dia kekal di neraka selamanya. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, rupawan, pendidikan, dan kecantikan, tapi ketakwaan. Di antara tanda besar hari kiamat yang terjadi secara beruntun adalah keluarnya Al-Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan mati dengan ulat yang menyerang pada leher-leher mereka, melalui doa Nabi Isa dan para sahabatnya. Jika tanda besar yang pertama telah terlihat, maka berbagai tanda lain akan datang secara beruntun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai pada seutas benang. Jika benang tersebut putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya. Zulkarnain telah membuat dinding penghalang untuk Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak dapat melubangi dinding tersebut hingga waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, tembok Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj akan menutup diri kembali secara ajaib dalam semalam setelah mereka menyerah di penghujung hari. Keesokan harinya, Ya'juj dan Ma'juj akan harus memulai lagi dari awal melubangi tembok tersebut. Hal ini akan terus berlangsung selama ribuan tahun. Pada akhir zaman akan keluar seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait, yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi dari keturunan Fathimah binti Rasulullah, dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Namanya seperti nama Rasulullah, sehingga namanya adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdillah. Di antara sifatnya adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan agama Islam dengannya. Ia akan menjadi pemimpin selama 7 tahun.
Bumi akan dipenuhi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Semua umat merasakan kenikmatan pada masanya dengan kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bumi mengeluarkan berbagai tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan, dan harta akan melimpah tanpa batas. Dalam ajaran Islam, melansir dari buku Fitnah Dajjal An-Ya'ju Ma'ju yang mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'ju Ma'ju yang ditulis oleh Lili Agus Saputro, Ya'ju dan Ma'ju ialah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam yang kemudian tak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun, yang membedakannya ada pada sifatnya yang jahat, serakah, suka menghasut, dan kejam. Bahkan disebut-sebut juga dalam sabda Rasulullah SAW bahwa mereka kemudian termasuk ke dalam barisan-barisan pasukan penghuni neraka. Kemunculan mereka kemudian turut berperan dalam menciptakan kekacauan serta kerusakan dengan takdir yang telah mereka tetapkan. Hal ini menjadi ciri khas mereka yang tak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Ya'ju dan Ma'ju juga merupakan dua bangsa yang sangatlah besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umumnya. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka. Kedua suku ini yang disebutkan dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr juga berkata bahwa salah seorang darinya kemudian tidak akan mati, kecuali telah memiliki keturunan sejumlah 1000 ataupun lebih. Sebuah lukisan Iran kuno yang berasal dari abad ke-16 menggambarkan pembangunan sebuah tembok. Lukisan oleh Qasim dari abad ke-16 ini kemudian diilustrasikan dari Al-Quran. Manusia membangun tembok dalam menghalangi serangan Ya'juj dan Ma'juj. Gimana menurutmu? Apakah mereka akan segera muncul? Apakah manusia sendiri yang akan membuka temboknya? Semoga kita dijauhkan dari hal buruk, selalu diridhoi Allah dan dalam lindungannya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.